Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala hadiyalah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Berangkat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Tidaklah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat takabur sebesar zarah. Takabur adalah batarul haq, menyalahgunakan kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Bapak, Ibu, hadirin, pemuda, pemudi sebangsa setanah air yang saya cintai. Peperangan dalam perpolitikan Indonesia masih berlanjut, masih terus berlangsung, masih terus berjalan. Dari semula niat untuk menggulingkan dan memenjarakan Ahok, kini berubah kepada aksi membabi buta, membela imam besar mereka, yaitu Habib Rizik, dan ustadz-ustadz yang lain yang memang tertangkap tangan, atau bahasa kerennya OTT, operasi tangkap tangan, karena tindakan kasus makar. Beberapa oknum ustadz tersebut kini sedang dibela mati-matian, kini sedang diperjuangkan mati-matian, tanpa peduli bahwa perbuatan pembelaan tersebut telah menginjak-injak kebenaran, telah menyalahgunakan kebenaran, dan telah meremehkan hukum di negara Republik Indonesia. Padahal banyak ayat dalam Quran yang menyebutkan bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengaku muslim itu dituntut untuk mau
berbuat adil demi keadilan dan mau berbuat benar untuk kebenaran. Persis disindir oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang menyalahgunakan kebenaran, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong dalam Al-Quran disebut sebagai takabur. Orang-orang yang takabur la yadkhulul jannah, maka tidak akan masuk surga, maka diharamkan masuk surga, karena sesungguhnya kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok kuasa, sok ulama, sok berilmu tinggi, sok berpenampilan kayak Nabi, sok hebat, sok turunan Nabi, sehingga mereka cenderung meremehkan orang lain dan tak pernah punya rasa malu bahwa perilaku dan perbuatan mereka telah menyalahgunakan kebenaran, khususnya kebenaran yang disampaikan dalam ayat suci Al-Quran. Na'udzubillah. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan, ajaran Islam sudah menegaskan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang menyalahgunakan kebenaran, yang meremehkan orang lain. Sudah jelas. Jadi para umat muslim, rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, jika kalian bingung akan begitu banyaknya arus informasi, ceramah-ceramah, baik yang di-share di Facebook, Twitter, Instagram, maupun di YouTube, kebenaran itu simple. Orang-orang yang mampu memilah dan memilih dari sekian banyak pilihan, dari sekian banyak ceramah, untuk mendapatkan kebenaran hakiki sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, mudah saja. Lihatlah ciri-ciri dari kebenaran itu. Saya sudah banyak menjelaskan tentang ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei orang-orang yang punya jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian menghadap Tuhanmu dengan ridho, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Dalam ayat ini tertera sifat dari kebenaran, yaitu kebenaran itu identik dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan, ya yang seperti itu. Jadi kalau ada omongan ustadz, kalau ada omongan kiai, ajengan, habib yang kasar, yang penuh provokatif, yang penuh intimidasi, bahkan sampai berani melaknat orang lain, bahkan sampai berani mengkafir-kafirkan orang lain, bahkan sampai berani mengatakan bahwa Densus 88 itu telah berbuat kebohongan, mengatakan presiden adalah PKI, Kapolri adalah PKI. Astagfirullah. Ceramah dari ustadz, kiai, ajengan maupun habib adalah ceramah-ceramah orang-orang yang sombong, ceramah orang-orang takabur, ceramah orang-orang yang menyalahgunakan kebenaran, ceramah dari orang-orang yang suka meremehkan orang lain. Orang-orang kayak gini gak usah kalian ikut, gak usah kalian dengar. Masih banyak di negeri ini ustadz-ustadz yang memberikan ceramah yang mutmainah. Ketika seorang ustadz menceramahkan sesuatu dengan konsep-konsep kebenaran, kedamaian, ketenangan, maka telah pasti bahwa jiwa dari ustadz tersebut adalah jiwa-jiwa mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang ditularkan kepada pendengarnya agar sama-sama memiliki jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang dimiliki oleh para orang-orang yang saleh. Jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa yang akan mewariskan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.